Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bakti Pradana Rasyadi, mahasiswa program S2 Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 25024453002. Hari ini dengan antusias saya akan mempersembahkan hasil penelitian yang berjudul Decision Making Impacts of Originating Picking Waves Process for a Distribution Center Using Discrete Event Simulation. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional di pusat distribusi terkemuka di industri optik Brasil. Mari kita bersama-sama menjajaki perjalanan penelitian ini melalui beberapa tahapan. Penelitian ini memiliki relevansi dalam bidang sosioekonomi yang sangat signifikan. Dalam konteks pertumbuhan industri, dalam industri optik yang terkait dengan kesehatan, penelitian ini tidak hanya berdampak pada tingkat perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi pada perekonomian secara keseluruhan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam rantai pasokan optik yang melibatkan lebih dari 150 negara. So, what are the difference with the existing studies? Mari kita lihat perbedaan penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek-aspek operasional tanpa mempertimbangkan secara mendalam keputusan manusia. Namun, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggabungkan simulasi diskrit dengan pemodelan keputusan manusia, memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Oke, dari statement atau permasalahan penelitian, masalah yang kami hadapi adalah kurangnya standar prosedur untuk pembentukan gelombang pemilihan. Hal ini menjadi semakin kritis karena operasional sangat tergantung pada keputusan manusia, terutama ketika menciptakan gelombang pemilihan. Dalam ketidakpastian ini, efisiensi operasional itu bisa terganggu. Dan kami bertanya, bagaimana kita dapat membuat standar dan efisiensi ke dalam proses pembentukan gelombang pemilihan. Dari tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model simulasi yang mempertimbangkan keputusan manusia untuk mengevaluasi strategi pembentukan waves pemilihan. Dalam proses pemilihan, sekarang mari kita lihat bagaimana penelitian ini dijalankan. Proses penelitian dimulai dengan pemodelan konseptual untuk memahami dinamika operasional. Pada langkah awal, kita dari shift start itu kita akan ada take the roller, jadi barang-barang itu dibawa oleh roller. Kemudian akan berjalan walking to the picking phase dan separated item. Jadi nanti barang-barang itu dipisahkan sesuai dengan list yang udah ada. Diposisikan barang-barang tersebut pada lokasi yang sudah sesuai. Kemudian picking list already done, jika sudah dia akan masuk pada phase atau value added service. Kemudian akan masuk di posisi di sini. Kemudian juga ada audit untuk collected box. Nanti ada boxnya juga. Kemudian nanti kalau dari proses ini semua udah selesai, dia akan juga ada cross check lagi. Nah, jika proses tadi udah berjalan dengan baik dan sudah sesuai semuanya, jika iya, dia akan selesai shiftnya. Jika belum, dia akan kembali pada proses awal. Kemudian, model simulasi diskrit dikembangkan dengan memasukkan skenario-skenario yang mereplikasi keputusan manusia dalam pembentukan gelombang pemilihan. Di sini ada S1, S2, S3, S4, atau bisa disebut skenario 1 hingga skenario 4. Nah, kemudian validasi konsep dilakukan melalui diskusi dengan pemangku kepentingan dan verifikasi model dengan data historis. Karena data historis itu sangat penting uh, dalam sistem manajemen gudang ya, atau bisa disebut WMS. Hasil penelitian menarik perhatian pada efektivitas penggunaan skenario 4 atau pada posisi skenario 4 disebut curves. Hal ini memanfaatkan kurva penjualan ABC untuk pembentukan gelombang pemilihan. Temuan menunjukkan bahwa pengoptimalan berbasis data penjualan sebenarnya dapat membawa dampak signifikan pada kinerja operasional.
Diskusi atas temuan ini menyoroti pentingnya memasukkan keputusan manusia dalam pemodelan operasional. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan standar prosedur untuk pembentukan gelombang pemilihan membawa pemahaman yang lebih baik tentang dinamika operasional harian. Rekomendasi untuk mengadopsi strategi skenario 4 atau yang curve study menciptakan landasan untuk peningkatan berkelanjutan dalam manajemen logistik dan rantai pasokan. Ini bukan hanya tentang meningkatkan efisiensi operasional saja, tapi juga tentang membuka potensi untuk strategi pembentukan gelombang pemilihan yang lebih cerdas di masa depan. Oke, future works atau rencana kerja mendatang. Melangkah ke depan, terdapat beberapa rencana kerja mendatang yang sangat menarik. Pertama, kami melihat pada optimasi lebih lanjut dari skenario operasional untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, kami tertarik pada integrasi teknologi lanjutan seperti kecerdasan buatan atau yang disebut AI, Artificial Intelligence, untuk saat ini. Hal itu untuk meningkatkan prediksi dan pengambilan keputusan dalam pembentukan gelombang pemilihan. Uh, dari perubahan tersebut, otomatis kita juga ada pelatihan dan pengembangan karyawan, karena mempertimbangkan inisiatif pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan bahwa implementasi perubahan operasional baru dapat diadopsi dengan efektif oleh staf. Berikut ada beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya sangat senang untuk menjawab pertanyaan atau mendengar masukan dari Anda semua. Saya sekali lagi terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.